Saya Cici Dwi Putri. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan video pembelajaran dengan materi teori sel dan komponen protoplasma. Selamat menyaksikan. Jadi kita akan membahas tentang apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun, menjalankan fungsi, dan mewariskan sifat pada makhluk hidup. Sel berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu perkembangan teori sel. Jadi teori sel itu dikembangkan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Robert Hooke. Istilah sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1663 pada saat mengamati sayatan tanaman gabus dengan mikroskop. Beliau melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang disebutnya sela. Sela itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kamar kecil. Yang kedua yaitu ada Anthony van Leeuwenhoek. Beliau mengamati air rendaman jerami dan menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil di dalam air. Organisme tersebut adalah sel tunggal yang mirip dengan protozoa yang dia sebut dengan animal cells. Nah, dari hasil pengamatannya, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan adanya sel hidup dalam sejarah. Teman-teman, selanjutnya pada tahun 1831 ada seorang peneliti asal Skotlandia yaitu Robert Bohr. Ia sedang meneliti tanaman anggrek, kemudian ia menemukan ada benda yang sangat kecil dan ternyata benda tersebut adalah inti sel atau yang bisa kita sebut dengan selanjutnya pada tahun 1838 ada dua orang peneliti asal Jerman yaitu Matthias Kleiner dan Theodor Schwann. Nah, mereka berdua ini sedang melakukan penelitian terhadap jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Si Matthias Kleiner tadi sedang melakukan penelitian pada jaringan tumbuhan, kemudian pada tahun 1838 dia menyimpulkan bahwa tumbuhan tersusun atas sel. Nah, selanjutnya si Theodor Schwann ini juga sedang melakukan penelitian terhadap jaringan hewan dan pada tahun yang sama ia juga menyimpulkan bahwa hewan itu tersusun atas sel. Dan pada akhirnya mereka berdua pun sepakat dan menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel sehingga sel merupakan unit dasar penyusun kehidupan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke tahun 1839 ada seorang ilmuwan yaitu Felix Bergelin yang menemukan sapot atau isi rongga sel berupa gelatin yang menyerupai cairan padat yang sekarang kita sebut sebagai protoplasma. Protoplasmik adalah bagian penyusun dari protoplasma yang terdiri dari sitoplasma dan nukleus, di mana protoplasma ini merupakan materi hidup sel yang tersusun dari berbagai molekul seperti asam nukleat, protein, lipid, dan karbohidrat. Yang pertama ada membran plasma, adalah lapisan tipis yang membungkus sel. Membran ini tersusun dari dua lapisan fosfolipid bilayer dan dilengkapi oleh protein polimer serta protein integral yang berfungsi sebagai pengatur transport dan komunikasi sel. Yang kedua ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berperan sebagai tempat penyimpanan berbagai zat penting seperti air, garam, mineral, cadangan makanan, serta produk limbah. Yang ketiga ada badan Golgi, adalah organel sel yang ditemukan hampir di semua sel eukariotik. Organel ini berfungsi memproses, menyimpan, mengemas, dan mendistribusi protein. Selain itu, badan Golgi juga menerima dan mengirim fasikular transport yang membawa berbagai molekul di dalam sel. Yang keempat ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel pada tumbuhan dan alga yang berfungsi dalam proses fotosintesis, yang dimana kloroplas ini berperan penting untuk menghasilkan makanan seperti glukosa bagi tumbuhan melalui pemanfaatan cahaya matahari. Yang kelima adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang kompleks yang ada di dalam sel eukariotik, tempat protein dan molekul lain disintesis, dilipat, dan diangkut. Retikulum endoplasma terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah jaringan membran di sitoplasma yang permukaannya ditempeli oleh ribosom, sehingga jika diamati di bawah mikroskop akan tampak kasar. Dan retikulum endoplasma kasar ini berperan penting dalam sintesis dan distribusi protein ke badan Golgi. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah struktur membran sel yang kompleks
dan berperan penting dalam berbagai proses seluler, berperan penting dalam sintesis lipid dan detoksifikasi racun. Fungsi utama dari retikulum endoplasma halus ini adalah sebagai tempat aktivasi enzim dan penyimpanan ion. Kemudian yang keenam adalah nukleus. Nukleus adalah organ terbesar di dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai penyimpanan materi genetik berupa DNA, berperan sebagai pusat pengatur dan pengendali seluruh aktivitas termasuk pertumbuhan, metabolisme, serta pembenangan sel. Kemudian yang ketujuh adalah ribosom. Ribosom adalah butiran kecil yang terdiri dari dua, yaitu ribosom bebas yang terdapat di dalam sitoplasma yang terikat dengan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya untuk sintesis protein dan menyusun asam amino menjadi rantai protein sesuai